Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ke channel saya Bang Jack 87, yaitu channel transmigrasi seputaran Indonesia dan Kalimantan Utara dan sekitarnya. Gimana kabar sahabat Bang Jack semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Dalam video Bang Jack kali ini, Bang Jack mau mengupas tuntas mengenai bagaimana langkah-langkah persyaratan untuk ikut program transmigrasi teman-teman ya. Soalnya banyak sekali di kolom komentar Bang Jack, bahkan ada yang langsung WA dan telepon Bang Jack bilangnya, gimana Bang Jack cara syarat-syarat dan ketentuan untuk ikut program transmigrasi 2024. Oke sahabat Bang Jack, sebelum Bang Jack melanjutkan tema Bang Jack pada hari ini, dan tak lupa Bang Jack ingatkan untuk selalu support dan dukung terus channel Bang Jack 87 dengan cara like, komen, dan juga subscribe, biar channel ini terus berkembang dan menyajikan informasi-informasi seputar transmigrasi dan bermanfaat bagi sahabat dan teman-teman semua. Oke teman-teman dan sahabat Bang Jack 87, ayo kita mulai cara mendaftar program transmigrasi, yaitu Bang Jack sarankan untuk yang pertama, sahabat mendatangi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat teman-teman ya. Dan perlu kita ketahui, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini di bawah wewenang Kemendes Daerah Terpencil dan Transmigrasi. Dan setelah teman-teman datang ke kantor transmigrasi setempat, Bang Jack sarankan untuk teman-teman untuk menanyakan apakah di daerah kita ada kuota transmigrasi atau tidak. Dan sedikit Bang Jack melangkah ke belakangnya teman-teman, kita lihat sejarah transmigrasi ini adalah sebenarnya transmigrasi ini sudah ada dari zaman Belanda teman-teman, dari zaman Bapak Presiden Soekarno kita, Presiden pertama Republik Indonesia, dan juga Bapak Soeharto yang sudah merintis program transmigrasi ini, diantaranya adalah ke Lampung, ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Oke kita lanjut. Dan syarat transmigrasi itu apa aja sih Bang Jack? Ya ini yang teman-teman tunggu-tunggu ya. Syarat daripada untuk ikut transmigrasi ada beberapa syaratnya. Yang pertama, warga Indonesia asli atau berdomisili di Indonesia, KTP Indonesia asli teman-teman ya. Dan untuk usia ini kisaran umur 15 sampai 50 tahun. Karena usia 15 sampai 50 tahun ini dinilai dari segi jasmani dan rohani itu lagi sehat-sehatnya lah umur segitu teman-teman ya. Dan harus udah menikah. Nah ini teman-teman, menikah juga itu merupakan syarat mutlak untuk ikut transmigrasi teman-teman ya. Harus udah menikah adalah syarat mutlak. Menikah secara sah dan dibuktikan oleh akte legalisir asli, surat nikah, dan foto 3x4, dan diserahkan ke kantor Disnaker Transmigrasi setempat. Selanjutnya, belum pernah ikut program transmigrasi di mana aja, seperti di Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Kalau kalian pernah ikut program transmigrasi dan waktu itu kalian gak betah pulang atau kabur ke Jawa, itu kalau pengen ikut transmigrasi lagi udah nggak bisa teman-teman ya, karena data kita di Kemendes atau di Departemen Transmigrasi itu datanya ada database-nya teman-teman. Database-nya udah ada, nanti kalian akan di blacklist dan nggak boleh lagi ikut transmigrasi untuk selamanya. Nah ini teman-teman, ini sangat penting sekali diperhatikan buat teman-teman yang sudah ikut transmigrasi, harus siap segalanya teman-teman ya. Ya itu tadi teman-teman sedikit persyaratannya ya. Dan apabila nanti ternyata di tempat kita itu ada kuota transmigrasi teman-teman, biasanya kita nanti suruh
mengisi surat pernyataan dan kesanggupan untuk mematuhi aturan-aturan selama menjadi transmigran. Nah itu teman-teman, surat pernyataan dan kesanggupan untuk menjadi transmigran itu sangat penting sekali. Itu sangat penting bertujuan supaya para transmigran nanti tidak kabur karena melihat mungkin kondisinya tidak sesuai sama yang diharapkan, hutan rawa dan jauh dari keramaian, dan juga akses jalan yang namanya juga masih lokasi baru teman-teman ya. Biasanya kayak gitu teman-teman. Makanya itu dibuatkan surat pernyataan yang dibuat sedemikian rupa sesuai dengan undang-undang yang berlaku di transmigrasi. Dan selanjutnya mengumpulkan foto 4x6 suami istri berdampingan dan mengumpulkan SKCK, surat keterangan catatan kepolisian, buat tanda bukti bahwa kita tidak pernah melakukan tindak pidana kriminal dan lain-lain. Dan selanjutnya SKCK diserahkan ke bidang transmigrasi setempat teman-teman ya. Dan semua surat tadi, diantaranya SKCK, foto, dan surat kesanggupan, nanti kalian kumpulkan setelah kalian lolos teman-teman. Jadi nanti ikut pelatihan dulu 1 bulan, diberi teori, diberi latihan praktek sesuai dengan penempatan daerahnya masing-masing. Ini teman-teman sahabat pengecek, pelatihan ini sangat penting sekali ya. Jadi sebelum para transmigran berangkat itu sudah dibekali oleh pelatihan sendiri sesuai dengan tempat yang mau kita tuju nanti. Contohnya kalau kita nanti minatnya di transmigrasi kelapa sawit, biasanya nanti ada pelatihan menanam, mengolah sawit sampai memetik sawit. Kalau kita nanti ke lokasi semuanya di Kalimantan ya, karena pas lahan pasang surut atau tanah gambut, mungkin cara mengolah lahan, menggarap lahan gambut supaya bisa ditanami dan lain sebagainya. Dan setelah itu, kalau kalian lolos teman-teman, lolos seleksi tadi dan pendidikan dan juga berkas-berkasnya sudah lengkap, surat-suratnya lengkap tadi dikumpulkan dan direkap jadi satu, dan peserta transmigrasi akan segera diberangkatkan dalam waktu dekat sesuai tujuan transmigrasi yang sudah kita pilih. Dan untuk masalah biaya teman-teman, semua biaya itu tidak dikenai biaya alias gratis teman-teman ya. Biasanya itu ditanggung oleh Pemda setempat keberangkatan atau Pemda yang menjadi tempat tujuan. Oke teman-teman, kita bayangin kita udah hari hanya kita berangkat ya, udah mau berangkat ke lokasi transmigrasi. Biasanya kalau nggak naik pesawat ya naik kapal laut teman-teman. Kalau zaman dulu biasanya naik kapal, mungkin sekarang sudah ada yang naik pesawat juga ke kota yang sudah kita pilih, ke Sulawesi juga nanti sampai di Sulawesi. Dan bila mana jarak antara pelabuhan atau bandara terlalu jauh, biasanya para transmigran akan ditampung di sebuah asrama dulu teman-teman ya, untuk sekedar melepas lelah, istirahat, dan akan segera diberangkatkan lagi beberapa jam lagi untuk sampai ke lokasi transmigrasi. Nah, sesampainya di lokasi transmigrasi teman-teman, nanti kita akan dikumpulkan dan mengambil undian untuk nomor rumah yang kita mau tempati. Nanti kita mengambil nomor urut, terus yang sudah dapat nomor urut nanti mencari rumahnya masing-masing, dan juga di rumah itu sudah dilengkapi dengan alat-alat pertanian teman-teman untuk menggarap lahan yang kita dapatkan di sini. Dan perlu teman-teman ketahui,
awal kita berada di lokasi transmigrasi itu untuk membuka lahan yang sangat-sangat ekstrim teman-teman, bisa dikatakan ekstrim karena dulunya adalah hutan. Kita itu nanti dapat yang namanya jadub teman-teman. Jadub itu adalah jatah hidup, yaitu kebutuhan sembako dan lain sebagainya, pokoknya itu biasanya ada jatah hidupnya itu selama 12 bulan atau 1 tahun, dan ada juga yang 18 bulan atau 1,5 tahun teman-teman, tergantung lokasi kita udah menghasilkan apa belum, udah produksi apa belum. Jadi semakin cepat lahan kita produktif atau menghasilkan, itu semakin pendek jatah jadub yang akan kita dapat. Dan untuk jatah lahan teman-teman, lahan lokasi transmigrasi biasanya para transmigran akan dapat lahan 1 hektar, dan ada juga yang sudah dapat lahan 2 hektar teman-teman, tergantung dari lokasinya ya. Kalau untuk di Kalimantan Utara ini biasanya untuk UPT Tanjung Buka itu dapatnya 2 hektar teman-teman, tapi untuk lokasi UPT Sepunggur itu dapatnya cuma 1 hektar, karena untuk UPT Sepunggur itu lokasinya sudah strategis sekali, sudah tembus lewat darat, jadi mungkin itu alasannya baru dapat 1 hektar aja. Ya, itu tadi teman-teman sahabat Bang Jack, penjelasan tentang bagaimana cara daftar transmigrasi dan juga persyaratannya, dan juga kita berangan-angan sudah berada di lokasi transmigrasi. Dan juga pesan saya buat para calon transmigran, jangan mudah tergoda teman-teman, jangan mudah tergoda atau diiming-imingi kesuksesan di lokasi transmigrasi, karena fakta lapangan di lokasi baru dengan segala keterbatasannya kita dituntut untuk semandiri mungkin, harus mandiri, semangat, ikhtiar, karena kita merintis dari awal, listrik belum ada, jalan becek, banjir, itu menjadi tantangan tersendiri buat para transmigran baru. Seperti halnya di video Bang Jack yang ini teman-teman, ini kelihatannya ini daerah Acap juga teman-teman ya. Ini kondisinya banyak air, ini mungkin keadaan pas puncak pasang ya teman-teman. Keadaannya ini pas puncak pasang, makanya kelihatan banyak airnya itu ya. Ya mungkin segitu aja teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan membantu buat teman-teman sahabat Bang Jack yang lagi berjuang untuk menjadi seorang transmigran. Dan tak lupa untuk saya Bang Jack ingatkan untuk selalu dukung terus channel Bang Jack 87 dengan cara like, komen, dan juga subscribe, biar channel Bang Jack lebih berkembang dan menyajikan informasi transmigrasi yang bermanfaat buat teman-teman semua dan menjadi berkah. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.